Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian HKBP Pardamian Medan, Resort Pardamian Medan. Untuk memulai renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini tertulis di dalam Daniel 12 ayat 3. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang bijaksana atau orang berhikmat di dalam perjanjian lama dikaitkan dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian, sebagaimana Amsal menuliskan di dalam Amsal 9 ayat 10. Orang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Mengenai cerita tentang Daniel, kita sudah tahu bahwa bagaimana Daniel sebagai seorang muda itu mengalami proses untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan cerita tentang Daniel itu sangat erat hubungannya dengan kesetiaan, ketekunan, dan integritas. Di tengah situasi yang sulit, muncul sosok Daniel yang muda, yang bercahaya, seperti cahaya bintang yang memancarkan cahayanya di tengah kegelapan malam. Kitab Daniel ini sengaja menutup perikop ini dengan indah, di mana orang-orang benar akan beroleh kemenangan. Proses mencapai kemenangan tidaklah mudah, karena kemenangan itu harus dilewati melalui ujian-ujian yang berat. Seperti Daniel, dia tidak tiba-tiba menjadi orang yang istimewa atau bercahaya di antara orang-orang sezamannya. Tentu tidaklah mudah untuk menjadi orang yang berpengaruh dan orang-orang yang memang diangkat menjadi orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah-tengah kehidupan orang lain. Namun Daniel di sini mau dibentuk oleh Tuhan. Daniel mau diproses oleh Tuhan, sehingga dia menjadi cahaya yang menerangi kegelapan, sehingga dia boleh mengatakan perkataan yang baik, yang juga merupakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan orang-orang sezamannya. Dan ini membuahkan hasil, dan ini juga mengajak banyak orang untuk takut dan taat kepada Tuhan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, kata orang bijak. Kalau kita pelajari kata-kata ini, kalau orang mau berusaha dengan sungguh-sungguh, kalau orang mau berjuang dengan sungguh-sungguh, tentu perjuangannya tidak akan sia-sia. Tentu usahanya juga tidak akan sia-sia. Sedikit atau banyak, hasil dari usaha itu pasti akan terlihat dari kesungguhan hati kita. Mau atau tidak dibentuk, itu adalah respon kita terhadap kesempatan yang diberikan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nats ini juga mengingatkan kita tentang kebijaksanaan tadi. Bagaimana kebijaksanaan itu juga diperoleh melalui proses kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memproses kehidupan kita sehingga kebijaksanaan dikatakan berasal dari Tuhan. Namun kebijaksanaan itu juga tidak seperti hujan turun dari langit. Tapi kebijaksanaan itu harus dilalui melalui proses Tuhan tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga orang yang mau untuk diproses oleh Tuhan, dia akan mengalami kebijaksanaan di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga dia semakin matang, sehingga dia semakin dewasa. Maka Kidung Jemaat juga dalam nyanyiannya mengatakan suka duka dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakan kita secara iman. Dalam hal ini juga kita perlu merenungkan
bahwa firman Tuhan ini sebelum kita menjadi orang-orang yang bercahaya, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang menyaksikan tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan, tentu kita dulu sudah diproses bagaimana kita mampu untuk mengajarkan kita bersaksi tentang Tuhan, sementara kita sendiri tidak mengimani itu, sementara kita sendiri tidak menghidupi itu. Tapi barang siapa yang mau menunjukkan kebenaran, dia telah hidup di dalam kebenaran itu. Barang siapa yang mau mengajar tentang kebenaran itu, maka dia juga harus menghidupi kebenaran itu, sebagaimana Daniel diproses oleh Tuhan. Di dalam kesetiaan dan ketaatannya dan integritasnya, di situ terbentuklah cahaya terang Tuhan yang banyak menuntun orang lain ke dalam kebenaran. Dan firman Tuhan pada hari ini menunjuk kita sebagai orang-orang percaya yang telah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka kiranya Injil itu yang menjadi terang cahaya Tuhan, yang membawa orang lain juga ke dalam kebenaran Tuhan melalui kesaksian-kesaksian hidup kita tentang hidup kita bersama dengan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita, dan semoga firman Tuhan ini juga menguatkan kita untuk terus menyaksikan kebenaran Tuhan, dan kita harus menjadi cahaya-cahaya yang menerangi kegelapan di tengah-tengah kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya kami harus menjadi cahaya-cahaya yang menerangi kegelapan, sehingga kami boleh menunjukkan kebenaran itu ya Tuhan, melalui bagaimana kami menghidupi kebenaran itu yang telah Engkau proses di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tentu itu tidak mudah Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam proses kehidupan kami, tentu kami banyak mengalami suka duka yang membuat kami Tuhan semakin kuat, semakin teguh untuk meyakini Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami seperti Daniel yang mau diproses dan mau ya Tuhan dijadikan cahaya yang memberikan kebenaran di tengah-tengah orang-orang pada waktu itu. Dan di tengah-tengah zaman ini juga ya Tuhan, biarkan kami menjadi orang-orang yang bersaksi tentang kemuliaan-Mu, orang-orang yang bersaksi tentang kebenaran-Mu, sehingga kami boleh menjadi cahaya-cahaya sebagaimana Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan berkati kami menjadi cahaya tengah-tengah pekerjaan kami, menjadi cahaya tengah-tengah keluarga, menjadi cahaya tengah-tengah lingkungan kehidupan kami, dan juga menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tuhan, kuatkan dan mampukan seluruh orang-orang percaya dan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, untuk terus melakukan setiap aktivitas hidup mereka menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa padamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.